pembahasan tryout UTBK yang ketiga yang diselenggarakan oleh Mitra Sukses Pendidikan. Kali ini membahas tentang pengetahuan kuantitatif bagian yang pertama. Pengetahuan kuantitatif terdiri 20 soal dan di bagian yang pertama ini kita bahas 7 soal pertama. Idealnya teman-teman ngerjain soalnya terlebih dahulu dengan ikut tryoutnya. Untuk teman-teman yang belum mengerjakan, silakan kerjakan terlebih dahulu. Ini 4 soal yang pertama ya. Dan nomor 4 ini ada ralat teman-teman ya. Karena ini ternyata sama persis tuh. Ini 3 soal berikutnya. (2020 dibagi 7 sama dengan ini. Pertanyaannya A ditambah B tambah C, yang ini ya, itu berapa? Caranya kita ubah 2020 bagi 7 teman-teman. Seperti ini. Ternyata sudah dikasih tahu soal, ini kalau dibagi itu hasilnya 288, tapi ada sisa. Kita cek 288 itu kalau dikali 7 hasilnya kan 56, 56 tambah 5, 61 ya, 14 tambah 6 itu 20. 2016, berarti masih ada sisa 4. Maka ini perlu ditambah 4, karena ini per 7 berarti 4 per 7. Nah, kita tambah 4 per 7 seperti ini. Tapi di soal ini diubah menjadi 1 per. Maka 4 per 7 itu pasti sama dengan 1 per 7 per 4. Seperti ini ya. Dan 7 per 4-nya diubah lagi nih. Nah, 7 dibagi 4 itu berapa? Itu kan 1, karena kalau 2 kan 2 kali 4 8, kebesaran ya. 1 kali 4 itu 4, berarti masih ada sisa 3. 3 per 4. Maka 7 per 4-nya kita ubah 1 ditambah 3 per 4. Hanya di soal itu diubah itu 1 per lagi. Nah, 3 per 4 itu sama aja dengan 1 per 4 per 3. Maka kita ubah 1 per 4 per 3. Dan 4 per 3 itu diubah lagi teman-teman. Itu 1, sisanya 1 ya, sepertiga. Maka jadi seperti ini. Nah, bentuk ini sudah sama persis dengan ini. Berarti kesimpulannya A-nya itu 1, B-nya 1, dan C-nya 3. Jadi A tambah B tambah C hasilnya adalah 5, yang E. Untuk mengetahui suatu bilangan habis dibagi oleh bilangan lainnya, agar menghitungnya tidak banyak dan tidak manual, teman-teman mesti mengetahui ciri-cirinya ya. Contoh nih, bilangan yang habis dibagi 2, satu angka terakhir itu harus habis bagi 2 atau genep ya. Habis dibagi 4, 2 angka terakhir habis dibagi 4. Habis dibagi 8, 3 angka terakhir habis dibagi 8. Dan seterusnya. Oke, soal kita ini habis dibagi 8. Yang mana? Berarti kita harus ambil 3 angka terakhirnya. Apakah dia habis dibagi 8 atau tidak? Pertama, 3 angka terakhirnya 786. 78 dibagi 8, 9, kan 72, 9 kali 8 ya. 78, 72 berarti sisa 6. 66 bagi 8, nah itu nggak bisa teman-teman. Artinya ini tidak habis dibagi 8. Yang kedua, 3 angka terakhir 876. 8 bagi 8 berarti habis ya. 7 bagi 8 nggak bisa, berarti kita langsung 76 dibagi 8. Nah itu nggak habis. Berarti yang kedua ini juga tidak habis dibagi 8. Yang ketiga, 678. 6 bagi 8 nggak bisa, langsung 67 dibagi 8 itu 8. 8 kali 8, 64. Sisa 3, jadi 38. Nah itu tidak habis bagi 8. Berarti ini nggak habis. Yang keempat, 768. 7 bagi 8 nggak bisa, langsung 76 ya. Bagi 8 berarti 9, 9 kali 8, 72. Sisa 4. Jadi 48. Nah, bagi 8 itu habis teman-teman. Nah, berarti yang keempat ini habis dibagi 8. Berarti yang habis bagi 8 hanya yang D aja. Bagaimana cara mencari faktor positif dari suatu bilangan? Contoh misalnya 8 itu faktor positifnya kan 1,
2, 4, 8. Nah, ini semua bisa membagi 8, maka dia itu faktor. Banyaknya berarti 4. Nah, soal kita, banyaknya faktor positif itu ada berapa? Caranya pertama kita cari pakai pohon faktor terlebih dahulu. 4-nya nggak usah, karena 4 itu jelas 2 pangkat 2. Dan 2025 ternyata adalah 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Maka ini jadinya seperti ini teman-teman. Ini 2 pangkat 2, ini tadi adalah 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, faktor-faktor dari sini pasti itu perkalian dari kombinasi bilangan yang ada di sini. 2 itu faktor dari ini. 2 pangkat 2 itu juga faktor dari sini. Termasuk 2 pangkat 1 dikali 5, 10 itu juga faktor dari sini. Maka dia itu perkalian dari bilangan-bilangan yang ada di situ, teman-teman. Nah, cara mencarinya pakai kaidah pencacahan. Karena ini terdiri 3 angka prima, kita sediakan 3 tempat seperti ini. Maka untuk tempat pertama itu kemungkinannya tidak hanya ini, tapi mungkin 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Itu ada di dalam sini teman-teman ya. Maka berarti tempat pertama ada 3 kemungkinan. Tempat kedua untuk 5 berarti itu kemungkinannya 5 pangkat 0, 5 pangkat 1, 5 pangkat 2. Ada 3 kemungkinan juga. Tempat ketiga untuk 3 pangkat ada 3 pangkat 0, pangkat 1 sampai pangkat 4, ada 5 kemungkinan. Nah, berarti totalnya adalah kita kalikan 45 yang D. Saya punya cara cepat dan mudahnya bagaimana cara mencari persamaan garis yang melalui 2 titik. Pertama titiknya kita tulis seperti ini teman-teman. Ini terserah yang atas yang mana, yang bawah yang mana ya. Kemudian kita kurangi, boleh 5 kurang 3, boleh 3 kurang 5. Misal saya pilih 5 kurang 3 seperti ini. Nah, itu 2 ya. Itu justru dikali sama X. Ini Y itu justru dikali sama X. 2X. Maka kalau tadi ini kurang sini, harus putar teman-teman ya. Ini harus ini kurang sini. Berarti 2 dikurang 3 itu negatif 1, itu justru dikali sama Y. Maka garisnya adalah 2X negatif Y. Sesuatu di sini yang kita harus cari. Karena titik ini terletak di garis teman-teman, garisnya melalui titik ya, berarti titiknya terletak di garis, maka dia memenuhi persamaan garis, artinya kalau kita masukkan ke persamaan itu harus bernilai sama dengan atau bernilai benar. Nah, kita ambil salah satu misalnya 2,3, X-nya ganti 2, Y-nya ganti 3, masukkan ke situ, nah seperti ini, ketemulah dia 2X kurang Y sama dengan 1. Ini garisnya. Garis ini melalui titik yang mana? Sama artinya kita mencari titik mana yang dia itu terletak di sini. Caranya kita uji. 1,1 coba cek sini. Benar nggak dia itu 1? Nah, kita uji. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 1 ya. Seperti ini ternyata dia benar 1. Maka titiknya ini terletak di garis ini atau garisnya melalui titik ini. Berarti 1 benar. Sekarang yang kedua titik 3,5 kita cek ya. Masukkan ke sini. X-nya ganti 3, Y-nya ganti 5 teman-teman. Ternyata ini juga benar 1. Berarti dia terletak di garis atau garis melalui titik itu. Kita cek titik ketiga 4,8. X-nya ganti 4, Y ganti 8. Ternyata hasilnya 0 bukan 1. Harusnya kan 1 kalau benar. Maka berarti titik ini tidak terletak di garis atau garis tidak melalui titik itu. Maka garis yang ini tadi yang kita cari ini itu melalui titik pertama sama kedua, itu yang C. Persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2. Pertanyaannya persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 tambah 3 dan X2 kurang 2 yang mana? Karena ada keterangan ini, maka ini biasanya bisa difaktorkan. Coba kita faktorkan ya. X kuadrat, maka ini X, sini X teman-teman. Kemudian cari dua bilangan, kalau dikali itu hasilnya negatif 10 dan kalau dijumlah itu negatif 3. Bilangannya berapa? Pasti negatif 5 sama 2. Maka di sini ada negatif 5 dan di sini positif 2. Seperti ini.
Nah, dari sini ketemulah X-nya itu adalah negatif 2 dan X-nya adalah 5. Dan kata soal, X1 kurang DX2 itu artinya X1 yang kecil. Maka negatif 2 yang kecil itu sebagai X1 dan 5 itu sebagai X2-nya. Pertanyaan soal persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini. Kita udah ketemu X1-nya negatif 2, berarti ini jadinya tambah 3 itu 1. Dan X2-nya 5 kurang 2 berarti 3. Seperti ini ya. Nah, lihat teman-teman, yang ini akarnya tuh ini nih. X tambah 2 tuh X min 2. X kurang 5 berarti X-nya sama dengan 5. Nah, sekarang dibalik, akarnya tahu, kita mencari persamaan kuadratnya. Berarti kalau ini X dikurang negatif 2 itu sebetulnya jadi ini. Dan yang ini X dikurang 5. Maka persamaan kuadrat yang akarnya ini berarti X kurang 1, X kurang 3 sama dengan 0. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita kalikan X kuadrat, negatif 3X, negatif X berarti negatif 4X, positif 3 seperti ini. Atau teman-teman juga bisa pakai rumus ini. Persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat, negatif JX, positif K sama dengan 0. J itu jumlah akar-akar. K itu hasil kali akar-akar. Berarti cari J sama K-nya. Karena akar-akarnya ini adalah 1 dan 3, maka jumlahnya jelas 4, hasil kalinya 3. Maka persamaan kuadratnya X kuadrat, negatif JX, J-nya 4 ya, negatif 4X, positif K, K-nya 3. Nah, sama dengan ini. Pada fungsi kuadrat ini, diketahui F negatif 2 itu sama dengan F5 sama dengan 0, dan F0 sama dengan negatif 10. F6-nya berapa? Sepertinya kita harus menemukan persamaan dari fungsinya, teman-teman. Dan untuk fungsi kuadrat itu rumusnya ada 2 yang teman-teman harus tahu. Yaitu seperti ini. Dicek apakah dia memotong sumbu X. Persamaannya nanti seperti ini. Y sama dengan A, X kurang X1, X kurang X2. X1, X2 itu titik potong dengan sumbu X-nya. Ataukah yang diketahui itu puncaknya, X puncak, Y puncak. Rumusnya Y dikurang Y puncak sama dengan A, X kurang X puncak kuadrat. A ini adalah konstanta yang kita harus cari ya. Oke, sekarang kita lihat soal ini. Diketahui F negatif 2 sama dengan F5 sama dengan 0. Fx, berarti ini X-nya teman-teman. Sama dengan ini adalah Y-nya. Dan Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Artinya grafiknya itu memotong sumbu X di negatif 2,0, 5,0. Berarti persamanya pakai yang ini. Y sama dengan A yang kita harus cari. X dikurang negatif 2 jadi plus 2 ya. X kurang 5. Seperti ini. A kita cari pakai titik lainnya. Ini. X-nya 0, Y-nya negatif 10. Berarti melalui 0, negatif 10. Nah, melalui itu substitusi. X-nya ganti 0, Y-nya ganti negatif 10. Ini Y berarti dia negatif 10. X-nya diganti 0, tambah 2, 0 kurang 5 seperti ini. Ketemulah A-nya itu 1. Karena A-nya sudah ketemu, maka fungsi kuadratnya ketemu teman-teman. Fx atau Y itu sama aja ya. Berarti 1, X tambah 2, X kurang 5 seperti ini. Pertanyaan soal F6. Maka X-nya kita ganti 6. Berarti 6 tambah 2, 6 kurang 5 dikali 1. 1, 8, 1. Hasilnya 8 yang E. Pertidaksamaan berikut yang memiliki penyelesaian tunggal yang mana? Coba kita cek yang A. X kurang 3 kurang sama dengan 0. Kurang dari 0 itu negatif, sama dengan 0 berarti 0. X-nya berapa kira-kira? Pasti banyak banget nih yang mengakibatkan X kurang 3 itu negatif atau 0. Jika kita gambarkan pada garis bilangan, saat X-nya itu 3, maka X kurang 3 ini nilainya pasti 0. 3 kurang 3 kan 0. Tapi untuk X di kirinya 3, sampelnya misalnya 2, 2 dikurang 3 itu kan negatif 1. Nah, di situ negatif.
Nah, ternyata untuk X di kirinya 3 itu semuanya negatif, teman-teman. Berarti kan banyak banget yang memberikan hasil yang negatif. Penyelesaiannya tidak tunggal. Sekarang yang B, kuadrat nih. Nah, kita ingat lagi, apapun kuadrat, termasuk X kurang 3 ya, itu hasilnya pasti positif. Tidak ada yang negatif. Paling kecil 0, sama dengan 0. Lebih besar dari 0 itu artinya positif ya tentunya. Sama dengan 0 itu berarti 0. Dan di soal kita ini kok kurang dari 0, negatif atau 0. Jelas yang negatif ini tidak ada karena harusnya dia positif. Maka yang 0 inilah yang ada, teman-teman. Nah, kapan X kurang 3 kuadrat itu 0? Kalau X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya 3. Nah, ini penyelesaiannya berarti cuma satu ini doang. Berarti tunggal, teman-teman ya. Jawabannya yang B. Kenapa yang C salah? Kita cek yuk. Kita tadi udah tahu X kurang 3 kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Positif atau 0 ya, paling kecil ya tentunya. Ternyata ini tambah 1 nih. Artinya ruas kiri ini tambah 1. Berarti ruas kanan juga tambah 1. 0 tambah 1 itu 1. Nah, yang ini tetap, teman-teman. Nah, artinya ini nilainya adalah lebih besar sama dengan 1. 1 atau lebih. Berarti tidak ada yang negatif, tidak ada yang 0. Dan ini kan kurang sama dengan 0. Kurang dari 0 itu negatif, 0. Nah, berarti tidak ada di situ, teman-teman. Yang C ini tidak punya penyelesaian. Makanya dia salah. Yang D, kita tahu X kurang 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kurang 1 nih. Berarti ruas kiri ini kurang 1. Maka ruas kanan juga kurang 1. 0 kurang 1 itu negatif 1 ya. Negatif 1. Dan ini tetap ya, teman-teman ya. Nah, gini. Berarti ini nilainya itu negatif 1 atau lebih. Artinya ada yang negatif, yaitu negatif 1 sampai 0 itu kan negatif semua. Dan ada yang positif. Dan di soal kita ini kurang dari 0, berarti negatif. Nah, pasti banyak di sini, teman-teman. Negatif 1 sampai 0 tadi ya. Dan yang 0 juga ada di situ. Nah, artinya ini penyelesaiannya tidak tunggal. Bagaimana yang E? Nah, ini penyelesaiannya harus jadikan satu ruas dulu ya, teman-teman ya. Nah, gini, kemudian samain penyebutnya. Hati-hati dikurung. Nah, selanjutnya kita operasikan karena penyebut sudah sama ya. X dikurang X itu habis, 1 dikurang positif 2, kurang negatif 2, jadinya positif 2. 1 tambah 2 itu 3. Nah, gini teman-teman. Nah, itu pada garis bilangan kita gambarkan saat X-nya 2 mengakibatkan penyebutnya jadi 0, dia tidak terdefinisi ya teman-teman ya. Selanjutnya kalau kita ambil sampel kanan 2, sini misalnya 3, berarti 3 dikurang 2 itu positif, 3 dibagi positif itu positif, berarti sini positif. Dan di sini negatif. Nah, yang negatif, kurang dari 0 itu negatif ya, atau 0 itu banyak banget teman-teman. Maka penyelesaiannya tidak tunggal. Jawabannya yang B. Oke, kita masih akan lanjut dengan bagian kedua untuk pembahasan tryout UTBK ketiga yang diselenggarakan oleh Mitra Sukses Pendidikan untuk pengetahuan kuantitatif. Tunggu berikutnya teman-teman ya, tunggu video berikutnya. Semangat pagi!